Salam pemirsa, jumpa lagi di channel Era Baru Inspirasi. Pada episode kali ini, Era Baru Inspirasi akan membahas tentang kematian hingga reinkarnasi yang diyakini dalam kebudayaan Tionghoa. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Semua makhluk hidup tidak ada yang abadi di dunia ini. Manusia yang tercipta dari tanah kelak akan kembali lagi ke tanah sebelum melanjutkan perjalanan menuju kehidupan yang kekal, yaitu akhirat. Sebelum ke akhirat dan mempertanggungjawabkan perbuatannya selama hidup di dunia, manusia akan melewati alam kubur atau yang dikenal juga dengan sebutan alam barzah. Mari simak tayangan berikut ini. Dalam legenda budaya Timur dan Barat kuno, terdapat literatur tentang suasana di alam barzah. Alam barzah ini juga dikenal sebagai dunia bawah, yakni tempat berpulangnya jiwa-jiwa, suatu kehidupan setelah kematian atau suatu dunia orang mati. Sejak zaman kuno, tempat manusia hidup di dunia disebut dalam bahasa Tionghoa Yang Cian atau Yang Cien atau dunia manusia. Tempat ini di mana jiwa setelah kematian disebut dunia bawah atau alam barzah. Tidak peduli seberapa warasnya seseorang, mereka selalu dipenuhi ketakutan ketika perlahan-lahan menjadi tua dan mati. Yakin banyak orang yang sangat penasaran dengan dunia bawah atau alam barzah dan ingin mengetahui seluruh proses dunia bawah setelah kematian. Menurut legenda, setelah seseorang meninggal dunia, utusan dari alam barzah yakni Wuchang akan membawa roh mereka yang sudah meninggal dunia, kemudian diserahkan kepada Niu Tou Mak Mian, sepasang penjaga menakutkan dari alam barzah dalam mitologi Tiongkok. Sebagaimana arti nama mereka, Niu Tou memiliki kepala kerbau dan Mak Mian berkepala kuda. Niu Tou Mak Mian akan membawa roh mereka ke gerbang arwah atau roh manusia yang telah meninggal. Ini adalah jalur yang harus dilewati roh yang sudah meninggal dunia di alam barzah untuk diadili sebelum bereinkarnasi. Setelah melewati gerbang arwah, kemudian ke dunia arwah yang hampa. Di ujung jalan di sana ada sebuah sungai Wang Chuan dan sebuah jembatan di atas sungai yang disebut jembatan Naihe, yakni pintu masuk di dunia bawah atau alam barzah. Ada platform tanah yang bernama Wang Xiang Tai setelah melewati jembatan Naihe, yakni suatu tempat yang bisa melihat suasana di dunia manusia, tapi tidak mungkin bisa kembali lagi saat melewati Wang Xiang Tai. Saat itu, jenazah di dunia manusia akan dimasukkan ke dalam peti mati. Wang Xiang Tai ini mungkin merupakan maksud dari Bodhisattva Dewi Kuan Im, yang mana berempati pada makhluk hidup yang tidak ikhlas untuk mati, yang merasa berat meninggalkan keluarganya di dunia manusia. Di sana ada sebuah pavilion bernama Meng Po Ting, dan disinilah Meng Po menunggu untuk memberikan semangkuk sup Meng Po kepada setiap roh yang lewat. Sementara di tepi sungai Wang Chuan ada sebuah batu yang disebut San Seng Si, yang mengacu pada kehidupan sebelumnya, kehidupan saat ini, dan kehidupan berikutnya. Setelah minum sup Meng Po atau Mong Po, maka orang-orang yang telah meninggal dunia itu pun melupakan segalanya semasa hidup mereka di dunia. Batu San Seng Si mencatat kehidupan sekarang dan masa lalu semua manusia. Di Wang Xiang Tai adalah tempat terakhir kalinya untuk melihat dunia manusia. Akhir dari kematian seseorang adalah roh yang akan bereinkarnasi. Untuk diketahui, sup Meng Po adalah sejenis air teh dalam cerita rakyat Tiongkok kuno yang bisa melupakan semua masalah dan kenangan, cinta, dendam dan benci di masa lalu setelah meminumnya.
Menurut legenda, sup keramat di alam barzah itu dibuat oleh Meng Po. Minuman itu dimaksudkan agar roh-roh yang bergentayangan di jembatan Naihe yang terlahir kembali sepenuhnya melupakan semua kenangan dalam kehidupan sebelumnya dan bereinkarnasi dengan tenang. Meng Po dalam keyakinan rakyat Tiongkok adalah sesosok pengurus yang khusus membuat seseorang melupakan segalanya setelah meninggal. Meng Po juga merupakan sesosok dewi di alam barzah. Kita kembali ke tema arwah tadi. Roh yang baru saja meninggal dunia disebut arwah hidup. Setelah fisik si mati terurai, energi kehidupan dipisahkan dari tubuh setelah sekitar 12 jam. Itulah yang kita sebut arwah. Roh ini akan sangat tersiksa dalam proses pelepasan atau meninggalkan tubuhnya. Jadi sebaiknya anggota keluarga tidak menggerakkan tubuhnya untuk meringankan penderitaannya. Ada kuil dewa bumi di setiap tempat. Beberapa di antaranya tidak terlihat oleh mata manusia, tetapi mereka itu nyata adanya. Saat memandang jauh ke bawah di sepanjang jalan Wang Siang Tai, sayup-sayup akan terdengar gonggongan anjing, yakni semacam monster di alam barzah. Gonggongan menjadi semakin keras dan keras. Para arwah akan bergidik mendengarnya. Kawanan anjing ganas dengan tatapan tajam, moncongnya dipenuhi gigi baja yang runcing, dan bulu yang sekeras kawat baja, menggigit roh-roh dengan ganasnya, dan tidak akan berhenti sebelum mencabik-cabik mereka. Roh-roh itu berusaha sekuat tenaga untuk melepaskan diri dari moncong besi dan gigi baja kawanan monster ganas ini. Ada yang kaki atau lengannya putus digigit. Berikutnya adalah puncak gunung Cinci, 2 puncak gunung yang harus dilalui. Dari punggung gunung merayap hingga ke puncaknya. Monster anjing ganas dan gunung Cinci adalah 2 gerbang yang harus dilalui semua arwah sebelum mereka memenuhi syarat menjadi hantu atau roh atau arwah yang meninggalkan badan karena kematian. Saat memasuki gunung Cinci, sekelompok ayam jantan akan seketika menerkam. Paruh besi dan cakar yang tajam akan mencabik-cabik kulit Anda dengan seketika. Merasuk ke dalam organ dalam, mereka tidak berhenti sebelum mengeluarkan organ dalam Anda. Saat terus melangkah maju, tiba-tiba tampak keramaian, bendera warna-warni berkibar. Ini adalah desa hantu gentayangan. Secara permukaan, semua pemandangan yang meriah ini adalah ilusi. Semua itu adalah roh dengan anggota badan yang cacat setelah melewati pegunungan anjing ganas dan gunung Cinci. Mereka tidak dapat bergerak maju karena anggota tubuh mereka yang cacat, sehingga harus tinggal dan berkumpul di desa hantu itu, menunggu mereka yang terlena dengan kegembiraannya atau tubuh yang sehat tiba, kemudian mencari tubuh baru untuk melanjutkan perjalanan ke dunia bawah atau alam barzah. Setelah melewati desa hantu ini, Anda akan tiba di sebuah kota alam barzah. Anda harus minum air khusus setelah tiba di tempat ini, agar Anda dapat berbicara jujur, melaporkan dengan jujur berbagai kejahatan semasa hidup di dunia, dan menunggu interogasi Raja Neraka. Setelah meminum air khusus ini, Anda hanya akan menjadi hantu dan menunggu diadili. Ada 2 gerbang di kota Fengtu. Di antara gerbang kedua dan utama, ada 2 lampu yang menggantung tinggi di udara, tetapi tidak bergerak sama sekali. 1 lampu dengan cahaya yang sangat terang, lampu lainnya redup dan gelap. Saat memasuki 2 gerbang yang terbuat dari batu giok, akan terlihat 10 gerbang kota yang berdampingan dan dijaga oleh prajurit alam barzah. 18 lapisan neraka adalah 1 gerbang yang terpisah.
tidak berada dalam susunan 10 ruang neraka, hanya satu tempat, tetapi 10 ruang raja neraka terhubung dengan 18 lapisan neraka. Orang-orang yang masih hidup di dunia membakar uang kertas, pakaian, dan persembahan sesajian untuk si mati yang dapat diterimanya. Anjungan persembahan ini mirip dengan kantor pos di dunia manusia yang bertugas mengantarkan persembahan dari dunia manusia untuk si mati. Roh di dunia hantu memiliki hukum dan peraturannya sendiri dan memiliki hari libur tahunan mereka sendiri. Sebagian besar hantu yang ditemui oleh orang-orang di dunia manusia adalah hantu di sini, dan hanya sebagian kecil yang bertemu dengan hantu gentayangan. Hantu di dunia hantu dapat kembali ke dunia manusia pada hari-hari dan keadaan tertentu, tetapi hantu-hantu ini harus mematuhi ruang lingkup dan permintaan mereka. Setelah meninggalkan istana Raja Neraka, akan terlihat pancaran cahaya terang di depan. Cahaya itu memancarkan cahaya terang tetapi tidak menyilaukan mata. Di tengah cahaya yang terang itu, akan terlihat sebuah podium teratai dengan 1 warna emas utama dan 7 warna pelengkap. Itu memberi rasa sukacita yang tak terhingga, dan ini pasti tahta teratai Bodhisattva Mahasattva. Ada sebuah jembatan di pinggir tebing. Di atas jembatan tersebut terdapat 4 makhluk penjaga jembatan yang terletak di kedua sisi. Di batu alam barzah terukir tulisan Chin Yin Chiao atau jembatan emas. Di atas jembatan itu ada seorang nenek yang membawa air teh yang disiapkan untuk roh-roh yang lewat. Nenek ini adalah Dewi Mengpo, dan teh ini bernama sup Mengpo. Setelah meminum sup ini dengan terlupakan segala peristiwa semasa hidup di dunia dan reinkarnasi di seluruh penjuru dunia, di jembatan emas itu ada 6 jalur melingkar yang memancarkan cahaya warna-warni. Ini adalah 6 jalur reinkarnasi. Melompat ke jalur mana Anda akan bereinkarnasi. Ilmu pengetahuan saat ini tidak dapat menjelaskan dunia kehidupan seseorang setelah meninggal. Bahkan sekarang para ilmuwan baru mulai memahami sepenuhnya proses kematian itu sendiri. Beberapa metafora kuno membandingkan saat kematian dengan satu titik waktu atau detik-detik terakhir dari kehidupan. Bagaimanapun, hidup adalah serangkaian proses yang kompleks, dan ketika berakhir, kematian tidak dapat diurai menjadi seketika. Sel-sel diurai setelah kematian, ini jelas dan pasti, tetapi perilaku, karakteristik, dan rupa atau raut wajah akan terus berlanjut hingga ke keturunannya. Nah pemirsa, cukup sekian dulu era baru inspirasi hari ini. Bagaimana pendapat pemirsa tentang konten video era baru inspirasi? Jangan lupa tinggalkan pesan agar era baru inspirasi bisa lebih baik dan semakin baik ke depannya mengungkap misteri dunia. Terima kasih atas perhatiannya. Salam.